ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat AZ Channel semua, hari ini masih ramai tentang Megawati, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan besar. Kalau bagi saya pribadi ini tentu tidak bisa dibiarkan. Ya, di 2 video sebelumnya saya sudah bahas tentang bagaimana Megawati mengatakan keheranannya, banyak ibu-ibu yang ngapain sih ke pengajian? Kok banyak yang ke pengajian? Ini frame yang sungguh membalikan kondisi kita hari ini, yang harusnya bersyukur gitu ya, ketika melihat emak-emak, ibu-ibu yang muda, yang tua datang ke pengajian. Di situ dia mendapatkan ilmu dan sebagainya, ilmu mendidik anak. Tapi Megawati malah frame-nya adalah kalau mengaji nanti anaknya terbengkalai. Nampaknya begitu. Tapi selain itu juga masih dalam momen yang sama kita melihat ya, ada kalimat lain dari Megawati yang harus kita soroti juga. Bu Mega bilang, saya disebut tidak Islami, bodoh amat. Wow, ini kan sebetulnya sah-sah saja kalau orang-orang biasa ya. Kalau Anda disebut Mega bukan mantan presiden, bukan ketum PDIP, bukan tokoh bangsa, sah-sah saja, terserah saja gitu ya. Mau dibilang Islami, mau tidak. Tapi ini kan tokoh bangsa, tokoh panutan, yang harusnya dijadikan panutan. Maka ketika ada kalimat bodoh amat disebut tidak Islami, saya ingin bilang kalau begitu sudah, tenggelamkan saja PDIP bagi umat Islam. Kan umat Islam ini harus memilih pemimpin yang Islami. Pemimpin itu bukan sekedar presiden, tapi juga wakil rakyat, tapi juga tokoh-tokoh yang ada di dalam partai itu. Ya, saya bukan dari partai tertentu. Saya tidak menyarankan orang untuk memilih partai A, B, C, dan seterusnya. Tapi saya ingin menegaskan kalau sudah begini, saya ingin menyarankan. Ya nggak apa-apa, kepada sahabat SJ Channel semua saja saya menyarankannya ya, bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Buat sahabat SJ Channel semua, jangan pilih PDIP kalau begini, tenggelamkan saja PDIP kalau begini. Ya gimana, kan hidup ini Islam itu the way of life, dan kita betul-betul meyakini Islam ini adalah cara hidup kita. Kemudian kalau ada orang bilang ngapain ke pengajian dan segala macam, kan ini justru akan menjadi legitimasi buat orang-orang yang nggak mau, malas nih mbak ilmu itu kata Bu Mega juga ngapain ke pengajian katanya. Mendingan ngedugem, karena Bu Mega tidak bilang jangan ngedugem. Bu Mega bilang jangan kulineran arisan nggak jelas gitu. Bu Mega menyoroti tentang orang kok ke pengajian. Ya sudah, kita mah ngedugem aja. Kan bisa begitu. Ingat loh, rakyat kita itu tingkat pemahamannya berbeda-beda, tingkat pendidikannya berbeda-beda, backgroundnya berbeda-beda. Jadi bisa disikapi dengan berbeda-beda pula. Oke, bagi kita sudah bisa dipastikan ini tidak akan mempan. Tapi bagi yang lain bagaimana? Bagi sahabat kita yang ada di pelosok sana bagaimana? Bagi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, gak ada jaminan. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Ketika Mega mengatakan bodoh amat dibilang tidak Islami.
Itu cobaan saya juga, saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam, naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami, ya bodoh amat. Maksud saya, Tuhan itu juga mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu mesti yang namanya apa? Supaya hidup. Lah ini kalau wis panik blak-bluk gitu. Nah itu lihatlah, saya udah pikir, aduh kayak Turki itu. Iya jangan nunggu dong. Nah makanya tolong koordinasi sama beliau. Meskipun peralatannya masih saya pikir belum bagus, tapi udah lumayan. Kalau di Tiongkok saya sampai udah lihat BMKG-nya, waduh begini. Itu cobaan saya juga, saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam, naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami, ya bodoh amat. Maksud saya, ya bodoh amat saya dibilang tidak Islami ya. Kemudian tadi Allah itu katanya menyuruh kita ya hidup. Maksudnya gimana ya? Ya sudahlah ya, oke. Barangkali beliau lupa mau menyampaikan kalimat berikutnya apa setelah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika menyinggung juga persoalan BMKG, yang dia ambil juga Tiongkok. Ya mudah kemudian kita tebak apa yang menjadi referensinya. Nah, terakhir yang menyatakan dia sebagai mau saya padahal sudah 2 kali haji, 3 kali umroh, masih disebut tidak Islami ya karena soal Islami atau tidak dilihat dari hajinya, tidak dilihat dari umrohnya, tapi dari perilaku keseharian. Minimal aja tampilan awalnya saja dulu berjilbab atau tidak, kan itu saja gitu. Kemudian kebijakan partainya bagaimana? Kalau partainya partai penguasa, kemudian kita tanyakan bagaimana kebijakan pemerintahnya, mengayomi umat Islam atau tidak? Kan itu saja mudah. Nah, terus bagaimana kemudian ketika umat Islam yang mayoritas sekarang lebih banyak diposisikan sebagai minoritas, mayoritas diposisikan sebagai minoritas, kan luar biasa ini. Sehingga sah kemudian ketika ada wacana yang ramai di publik di mana-mana mengatakan tenggelamkan PDIP gitu. Ini saya baru sekarang loh ya. Baru sekarang. Bertahun-tahun banyak sekali di kolom komentar di video-video SJ Channel udah tenggelamkan PDIP. Saya tidak pernah menyampaikan hal yang sama. Baru kali ini. Karena baru kali ini pula kemudian saya menggelengkan kepala berkali-kali. Luar biasa. Kok bisa seperti ini kalimat dari yang disebut dengan tokoh bangsa, guru bangsa dan sebagainya. Rupanya kalau begitu caranya memang guru itu ada yang harus digugu dan ditiru, tapi juga ada yang harus dijadikan, oh ini salah, jangan kita ikuti. Barangkali ke arahnya sana ya. Nah, yang menarik, kita saksikan dulu di ini. Oke, ini sudah kita bahas barusan ya. Nah, cuman kita ingin sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu adalah di mana ini acaranya ya? Di acaranya oke, mana tadi ya informasinya ya? Oke, cuplikan pidato itu terucap pada acara seminar nasional Pancasila dalam tindakan. Apa ya tindakan Pancasila ya? Gerakan semesta berencana mencegah stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana. Konsep luar biasa keren, bagus Pancasila. Aplikasinya itu juga sebetulnya dulu sudah ada ya. Ada P4, pengamalan Pancasila. Nah kemudian itu menjadi hilang dan sekarang semakin tidak jelas. Orang-orang di BPIP, di video sebelumnya saya tayangkan juga sahabat AJ Channel semua ya. Bagaimana menarik benang merah antara apa yang diucapkan oleh Megawati dengan Ketua BPIP Wahyudin, ya itu ya, saya lupa nama panjangnya. Tapi dia di tahun 2020 mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila ya agama.
kita tarik benang merahnya pada apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Jadi dalam konteks ini saya juga meminta para ulama, para ustadz berespon juga terhadap sikap ini. Tegaskan bahwa umat tentu akan mendengar samina wa atona, para ustadz dan ulama, kita harus bagaimana. Kalau saya kan bukan ustadz, saya hanya pegiat media sosial saja. Dan mudah-mudahan sih ucapannya sama gitu dengan saya, tenggelamkan PDIP. Nah yang menarik ketika kita melihat respon netizen, karena ini juga sampai ditayangkan oleh TV One, ya, disebut tidak Islami Megawati Soekarno Putri _2 bodoh amat. Luar biasa ini. Nah coba kita lihat, kalam Allah sudah jelas, terang benderang, memberi peringatan serta pilihan, bukan atas penilaian dan logika makhluk sehebat apapun di dunia ini. Memang benar Allah lah yang maha menilai, tapi Allah telah menciptakan hamba-hamba terpilih sebagai tauladan untuk panutan. Jadi yang kita butuhkan adalah keteladanan, panutan, agar rakyat umat Islam ini bisa bangkit. Kalau tidak ada kepemimpinan yang bisa menjadi teladan, lantas pada siapa lagi kita bisa berharap? Ini menarik ya, kita coba dengar. Sesuka hatimu. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor. Hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat, kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, kau akan diseret ke neraka jahanam. Ya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua ya, atas bahwa apa yang sedang kita tampakkan, tunjukkan hari ini akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir kelak ya. Dan ada juga video dari Mamah Dedeh ya, tapi ini bukan video lengkap. Ini kreativitas netizen yang menggabungkan suara Ibu Mega dengan Mamah Dedeh. Jadi kita lihat ya. Haji saya udah 2 kali. Dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Maksud saya, Balik lagi, nggak usah pakai haji-haji sombong. ya bodo amat. Biasa aja kale. Ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Karena manusia harus selamat dunia sampai akhirat kita. Seorang Islam, naik haji saya udah 2 kali. Dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Maksud saya, Balik lagi, nggak usah pakai haji-haji sombong. ya bodo amat. Biasa aja kale. Ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Karena manusia harus selamat dunia sampai akhirat kita. Ya, luar biasa ya, ini kreativitas netizen disambung-sambungkan. 2 video yang berbeda tapi menjadi bermakna saya kira. Oke, kita lihat orang-orang yang tentu pasti masih ada pro dan kontra ya. Tapi kita lihat pro-nya bagaimana, kontranya bagaimana, atau yang bahkan netral pun bagaimana. Sudahlah, hal sepele tidak usah diributkan. Mari kita positive thinking saja. Saya kira Ibu Megawati sedang memerankan sebagai orang tua yang memberi nasihat kepada ibu-ibu muda. Maksudnya, kalau ibu-ibu muda terlalu sering ke pengajian, beliau khawatir perhatian terhadap anaknya berkurang. Ya, oke, kita bisa terima sebagai sebuah diskusi ya. Tentu kita bisa respon juga dengan kalimat bahwa di dalam pengajian lah kemudian kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana memberikan perhatian kepada anak. Jadi nggak bisa disampaikan dengan kalimat seperti ini. Positive thinking oke, boleh kepada orang-orang yang tentu kita belum tahu bagaimana track recordnya. Tapi kalau kita sudah melihat cara-cara polanya seperti itu, tentu yang harus kita lakukan adalah penentangan. Karena ini bagian dari dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kemudian ini menjadi legitimasi bagi para ibu-ibu untuk nggak mau ke pengajian karena kata Bu Mega juga ngapain katanya. Nah, padahal sebaliknya, justru kita harus menimba ilmu yang banyak dari mana-mana, termasuk salah satunya dari pengajian gitu. Oke, giliran direcokin perihal agamanya, jawabannya bodoh amat.
Tapi di satu sisi ngerecokin urusan agama individu lainnya. Nah ini menarik ya kalimatnya. Pengajian atau ngaji atau membaca kitab suci atau melantunkan kitab suci itu hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. Vertikal, hablum minallah. Dan hablum minallah manifestasinya adalah hablum minannas. Bagaimana kita menjalani kehidupannya dengan manusia yang lain. Bagaimana interaksinya. Apakah nilai-nilai Islam diterapkan atau tidak. Apakah hanya lip service atau betul-betul dalam tindakan. Kan itu soalnya gitu ya. Nggak apa-apa, abaikan saja, ibu-ibu lagi curhat, nanti aja momentum kembali ke fitrahnya. Ya, yang kalimat begini kita aminkan saja ya. Gue rasa dia ini ada gangguan kepribadian narsistik, menganggap sangat penting dan harus dikagumi apapun yang keluar dari mulutnya itu. Saran nih, kayaknya keluarganya ajak waduh. Saya sedikit tahu lah ya tentang kepribadian narsistik. Sebetulnya itu nggak ada masalah. Ya, bukan nggak ada masalah tuh begini. Orang yang tidak memiliki dimensi narsistik, maka dia tidak bisa tampil di depan publik. Jadi itu memang harus ada, tapi intensitasnya itu loh yang kemudian juga jangan berlebihan, kemudian juga tidak mengganggu. Nah ini barangkali sudah termasuk pada kategori yang berlebihan. Barangkali ya. Oke, bukan bodoh amat Bu, tapi kan ibu sebagai nenek yang harus dihormati, disegani, kok mau-maunya dilehkan sama netizen. Ya, jadi Bu Mega sudah tahu bahwa kalimatnya sendiri akan dibully. Jadi seperti yang sengaja menantang umat Islam. Kan itu ya. Jangan-jangan sinyal mau pindah agama nih seperti adiknya. Sukmawati ya pindah agama ya, bener ya, dari Islam ke Hindu. Monggo mak, nggak ada yang menghalangi. Jadi wajarlah kalau mak nggak ngerti ibu-ibu pada ngaji. Kita juga maklum. Ya itu kembali tadi, itu urusan sama Tuhannya silahkan saja masing-masing gitu. Nafsi-nafsi gitu. Tapi yang pasti jangan kemudian itu mempengaruhi. Kalau mau sesat ya itu pilihan seseorang. Tapi kalau menyesatkan itu yang harus kita tentang. Di situ gitu ya prinsipnya. Makanya jangan heran kalau PDIP itu jadi partai yang menampung ex anggota PKI. Jadi slogan nasionalis religius itu hanya pemanis di bibir. Saya kira PDIP sih tidak menggunakan nasionalis religius ya. Sosialis atau apa ya kemarin tuh yang diusungnya. Wah ini ada pendukungnya. Nggak apa-apa Bun, hanya Tuhan yang tahu. Bravo PDIP. Ya betul, segala sesuatu hanya Tuhan yang tahu. Tapi Allah memberikan akal kepada manusia untuk menilai mana baik, mana buruk, mana yang harus dicontoh, mana yang jangan dicontoh. Kan begitu ya. Oke, waduh ini luar biasa. Sudah 1.500 lebih yang menonton ya. Kita coba sapa dulu. Tentu pasti tidak semuanya bisa terbacakan. Habis waktu ya. Heri Mulyono, kubur PDIP baik yang pro maupun yang kontra. Karena dengan bantuan buzzer pemecah belah bangsa Indonesia. Kubu PDIP dibantu buzzer, gitu barangkali maksudnya ya. Ya mungkin saja. M. Ridwan, jangan-jangan sudah pindah agama nih kayaknya. Nah, kalau pengakuannya sih tidak, kan dia bilang saya ini Islam loh, saya sudah haji 2 kali loh, umroh 3 kali. Berarti masih Islam pengakuannya. Lagi-lagi itu nggak ada masalah. Bu Mega mau masih Islam, mau sudah keluar dari Islam, itu urusan Bu Mega. Kan tadi kita sebutkan, tapi kalau kalimat yang disampaikan di publik itu berpotensi menyesatkan, kita tidak bisa tinggal diam. Pencari batas negeri, sekelas profesor, doktor, bahkan presiden, kok pikirannya cetek amat. Nah ini juga menarik gitu kan. Bu Mega dengan bangganya bahwa saya mendapatkan gelar doktor, ya, profesor, doktor honoris causa. Yang kemudian hari ini ditentang oleh kampus-kampus. Ngapain ngasih gelar kehormatan yang begitu? Gelar doktor profesor itu diupayakan dengan berkeringat, biaya, dan effort yang luar biasa. Kok ini ada dengan tiba-tiba karena menjabat di posisi tertentu dapat gelar kehormatan. Saya pikir bagus ya. Jangan lagi lah diberikan gelar-gelar kehormatan seperti itu. Buat apa gitu? Teti Sargo, Gede Hulu. AA, PDI semakin rusak. Waduh. Emak-emak terutama umat Islam masih milih PDIP, yang jelas Islamnya seperti apa. Apalagi memusuhi Islam. Oke. Ya.
Oke, baik. Ini kalau udah kebanyakan saya agak kesulitan milihnya. Oke. Ya, terima kasih lah ya. Kita akan diskusi di kolom komentar saja ya. Biar tidak terlalu memakan waktu untuk diskusi kita. Kita coba lanjut ke sini ya. Ingat, nenek, waktu sudah injury time. Ya enggak ya, kalau nah itu tadi tentang soal waktu juga kan kita tidak pernah tahu ya. Yang tua bukan berarti yang lebih dulu meninggal, bisa didahului oleh yang muda. Yang kita sedang persoalkan dalam konteks ini adalah jangan sampai kalimat-kalimat, narasi-narasi yang disampaikan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai menunjukkan arogansi terhadap kekuasaannya itu sendiri. Karena pada dasarnya kekuatan itu ada pada rakyat. Kedaulatan itu ada pada rakyat. Oke, jangan ingin lihat bagaimana kondisi beliau saat meninggal. Jadi ingin lihat, semoga husnul khotimah. Amin ya, kita aminkan. Semuanya kita aminkan untuk husnul khotimah. Karena ya kalau su'ul khotimah sungguh sangat rugi. Baik, sahabat Aja Channel semua, kita tidak bisa berlama-lama. Karena sebentar lagi kita sholat isya ya. Oke, yang pasti kita akan terus bergerak. Kita akan terus melawan narasi-narasi yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.